Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Mimo Jaya. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan membahas latihan soal-soal ujian akhir madrasah ibtidaiyah. Pada kali ini kita akan membahas soal akidah akhlak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ujian akhir madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Akidah akhlak kelas 6. Romawi 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang kamu anggap benar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lafal kalimah thayyibah di atas disebut titik tahu ya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adalah kalimat hauqalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim artinya la haula, tidak ada daya, upaya, wala quwwata dan kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali Allah. Berarti yang sesuai adalah yang tiada daya upaya. Nomor 3, di bawah ini termasuk keutamaan membiasakan mengucap kalimat hauqalah, kecuali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kecuali yang mudah putus asa. Al-mu'min artinya al-mu'min adalah memberi rasa aman. Ketika Ahmad berbuat maksiat, Ridho memberi nasihat dan petunjuk pada Ahmad agar meninggalkan perbuatan maksiat. Sikap Ridho termasuk meneladani sifat Allah, memberi nasihat, memberi petunjuk. Yang cocok adalah yang al-hadi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Al-Quran Muhammad. Nomor 7, sifat tercela yang dimiliki Sa'labah yang harus kita hindari di bawah ini. Kecuali yang harus dihindari, kecuali. 8 kalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kecuali yes. 8 adalah selesai bekerja. 9, al-latif artinya al-latif, maha lembut. 10, Rasul yang memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah disebut ulul azmi. Berarti ini 11, segala puji bagi Allah. Arti dari kalimat thayyibah segala puji, yaitu alhamdulillah. 12, Allahu Akbar artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 13, di bawah ini waktu mengucapkan kalimat thayyibat Allahu Akbar kecuali saat mendapat nikmat ini. Alhamdulillah. 14, di bawah ini di bawah ini contoh perilaku yang meneladani sifat Allah. Ar-Razzaq, kecuali Ar-Razzaq maha pemberi rezeki. Kecuali berarti ya yang membiarkan orang kelaparan ini, nggak peduli namanya. 15, Al-Fattah artinya titik. Al-Fattah itu fattah yaftahu, membuka, berarti yang membuka pintu rahmatnya ya. 16, dihancurkannya alam semesta dunia ini. Dunia merupakan peristiwa terjadinya titik-titik. Idza al-qari'atu mal-qari'ah, berarti kiamat. 17, peristiwa hari kiamat dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat titik-titik. Hari kiamat itu di Al-Qari'ah. Di bawah ini termasuk nama-nama hari kiamat kecuali yaumun nahr. 19, di bawah ini termasuk tanda-tanda kiamat khusus atau kiamat kubro. Kecuali kiamat kubro, kecuali berarti kecualinya yang benda-benda dapat berbicara. 20, orang yang suka memberi orang lain
dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan disebut dermawan. 21. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat thayyibah ini artinya titik-titik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Berarti yang 22. Kalimat thayyibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan pada waktu di bawah ini kecuali ya. Kecuali mendapat nikmat, yaitu yang ini mendapat. 23. Di bawah ini contoh perilaku yang meneladani sifat Allah Al-Muhyi. Al-Muhyi zat yang maha menghidupkan. Kecuali 23. Kecuali ya bermalas-malas. 24. Di bawah ini termasuk cara membina keharmonisan hidup dengan tetangga kecuali keharmonisan hidup tetangga kecuali yang menyakiti. 25. Kalimat thayyibah astagfirullahaladzim artinya ya Allah ampunilah kami. Astagfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah yang maha agung. Yang 26. Al-Qawiyyu artinya titik-titik al-Qawiyyu, kuat, berarti yang maha kuat. Nomor 27. Al-Qadir artinya qadir itu kuasa, berarti yang maha kuasa. Yang 28. Ketetapan Allah pada makhluknya sejak zaman azali disebut sejak zaman azali itu namanya qada. 29. Seorang ibu ketika anaknya sakit membawanya ke dokter. Sikap ibu itu menunjukkan memiliki sikap. Berarti 29 ini memiliki sikap bijaksana ya. 30. Ketika seorang sedang marah dapat mengendalikan dengan cara di bawah ini kecuali lagi ya. Kecuali amarah dapat dikendalikan dengan ini kecuali ya mengomel sambil melempar benda, ini namanya kecualinya ya. 31. Orang yang suka berbuat dosa disebut orang muslim. Yang suka berbuat dosa namanya adalah fasikun, orang beriman tapi berdosa. 32. Orang yang keluar dari agama Islam merupakan pengertian keluar dari Islam namanya murtad. 33. Pernyataan penyesalan atas perbuatan salah dan dosa merupakan pengertian. 33 adalah 34. Al-Ghafur artinya maha pengampun. 35. Firman Allah. Oh bukan. 35. Firman menghilangkan pensil Asti. Firman meminta maaf pada Asti. Asti memaafkan Firman. Sikap Asti menunjukkan meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maha memaafkan. Berarti Al-Afu. 36. Al-Halim artinya halim. 36. Al-Halim penyantun, maha penyantun. 37. Amir selalu berperilaku lemah lembut, santun, dan kasih sayang pada semua temannya. Sikap Amir menunjukkan sikap meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala titik-titik lemah lembut, santun, kasih sayang. Yang betul adalah yang santun, kasih sayang adalah yang Al-Halim. 38. Menurut Al-Ghazali sifat as-sabur Allah mengandung makna titik-titik 38. As-sabur itu sabar, tidak gesa-gesa, tidak tergesa-gesa. 39. Akhlak terpuji yang dimiliki Nabi Ayub harus kita teladani adalah titik-titik Nabi Ayub, itulah sabar dan tabah. 40. Akibat buruk yang ditimbulkan jika manusia tidak berakhlak baik terhadap lingkungan di bawah ini kecuali ya berarti yang tanahnya subur kecuali. Oke.
Romawi 2. Nomor 1. Bagaimana sikap kamu terhadap adanya ritual tahlilan? Bagaimana sikap kamu terhadap adanya ritual tahlilan? Jawab. Jadi tahlilan atau ritual tahlilan itu merupakan salah satu ritual yang dijalankan oleh umat Islam, terutama warga NU. Nah, ritual ini dijalankan dengan mengucapkan kalimat tahlil secara bersama-sama. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita tahu ideologi bangsa Indonesia yang berupa Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Tentu hal ini harus toleran. Pasal 29 UUD 45 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Jadi silakan yang memakai tahlil, ritual tahlilan, silakan, kita harus menghargainya. Nomor 2. Apa hikmah dari meyakini kebenaran Asmaul Husna Al-Ahad dan Al-Wahid? Jelaskan. Al-Ahad dan Al-Wahid. Jawab. Hikmahnya adalah yang pertama, kita menjadi lebih dekat pada Allah, sehingga akan mendekatkan kita mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, mengajarkan kita bahwa Tuhan hanya ada satu. Al-Ahad itu Maha Tunggal, Al-Wahid Zat yang Maha Tunggal. Tidak ada yang menyamai dan menandinginya, serta tidak ada yang setara dengannya dalam segala hal, segala segi. Juga kita dalam beribadah akan semakin ikhlas karena Allah lah satu-satunya pencipta dan pemberi rezeki yang dapat memberi maupun menahannya, dapat merendahkan serta mengangkat derajat hambanya, dan dapat menghidupkan serta mematikan hamba. Nomor 3. Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Jawab. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, langkah-langkahnya 1. Tidak membuang sampah di sungai. Tidak membakar sampah, karena dibakar akan menimbulkan polusi udara. 3. Tentu harus menghemat energi, yaitu yang migas maupun yang non-migas. 4. Sebaiknya menggunakan produk daur ulang. Yang kelima, untuk menjaga kelestarian harus menanam pohon atau reboisasi. Yang keenam, harus melarang perburuan liar. Nomor 4. Mengapa kita dilarang melakukan illegal logging? Jawab. Illegal logging itu penebangan liar. Jadi sekali lagi, mengapa kita dilarang melakukan illegal logging? Karena illegal logging itu dapat merusak alam, dapat membuat hutan menjadi gundul yang bisa menyebabkan banjir, akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global, adanya kebakaran hutan, dapat membuat bahan-bahan yang terbuat dari kayu menjadi langka, dan tentunya habitat hewan akan terusik. Nomor 5. Bagaimana sikap kita jika kita tertimpa ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan. Jawab. Jadi jika kita tertimpa ujian atau cobaan, seharusnya tetap bersabar dan perbanyak doa atau banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir. Serahkan semuanya itu kepada Allah, karena segala sesuatu inilah milik Allah. Yang membuat cobaan juga Allah, kita kembalikan kepada Allah. Namun tetap harus berusaha dan berdoa agar masalah tersebut cepat selesai. Demikian pembahasan soal akidah akhlak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.